Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmatnya tidak pernah berkesudahan, saudaraku, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur kita bisa bangun kembali pada pagi hari ini, saudaraku. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan KPI Mahim Kaim pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 atau pada tanggal 1 Sivan 5781, di dalam kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Bilangan 4 ayat 28, dan hari ini kita memasuki dalam penghitungan Omer yang ke-45, saudaraku. Dafar atau firman berkata demikian, inilah pelayanan kaum-kaum keturunan Gerson dalam kemah pertemuan, dan tanggung jawab mereka berada di bawah petunjuk Iktamar anak Imam Harun. Saudaraku, perikop yang kita baca sama-sama dengarkan tadi adalah berbicara tentang kewajiban keturunan Gerson. Keturunan Gerson adalah satu kelompok keturunan dari suku Lewi yang memiliki tugas dan tanggung jawab di dalam Bait Elohim atau tabernakel ini, saudaraku. Dan tugas tanggung jawab dari suku Lewi dari kelompok Gersom ini ada tertulis di dalam Bilangan 24 ayat 25 yang berkata demikian, mereka harus mengangkat tenda-tenda tabernakel dan kemah pertemuan, tudungnya dan tudung kulit lumba-lumba yang ada padanya di sebelah atasnya, dan tirai pintu kemah pertemuan, dan layar-layar pelataran dan tirai pintu gerbang pelataran yang ada di sekeliling tabernakel dan mesbah, dan tali-talinya dan semua perkakas untuk pelayanan mereka. Ini adalah tugas dan tanggung jawab yang diemban kepada kelompok Gersom ini, saudaraku. Seperti kita ketahui dalam pelayanan di Bait Elohim ini, saudaraku, tentang perkakasnya semua ada tugas dan tanggung jawab terhadap masing-masing kelompok dari suku Lewi. Kemarin kita sudah mendengar bagaimana kelompok, yaitu dari kelompok Kehat, saudaraku, yang melayani tentang bagaimana mengangkat atau memindahkan perkakas-perkakas yang ada di Bait Elohim. Itu merupakan tanggung jawab dari kelompok Kehat. Dan saat ini tentang kelompok Gerson, yaitu berbicara dengan tanggung jawab kemah ini, saudaraku, tudung-tudungnya, demikian juga tirai-tirai yang mengelilingi tabernakel, tali-talinya dan sebagainya. Namun tetap di bawah kendali dari anak-anak Harun, yaitu Itamar, saudaraku, yang mengendalikan tentang tugas-tugas dari kelompok Gersom ini. Dan bila kita renungkan tentang tugas dan tanggung jawab kelompok Gersom ini dalam kehidupan kita sekarang ini, saudaraku, kita lihat bahwa pada tabernakel ini Bapa Yahweh membagi habis semua tugas masing-masing, saudaraku, sehingga semuanya bila dikerjakan dengan tanggung jawab yang penuh dan penuh sukacita, tentunya penuh panggilan, maka semuanya berjalan dengan baik, saudaraku. Tidak ada yang tertinggal. Itulah Bapa Yahweh menghendaki dalam pelayanan di Bait Elohim. Dan dihadapkan dengan kita dalam melakukan mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan kita, khususnya, saudaraku, bagi pelayan-pelayan di kehilat atau di gereja yang memang menjadi panggilan. Ada Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk kita mengambil bagian dalam pelayanan di gereja dalam bentuk apapun itu, saudaraku. Bahkan bentuk yang terkecil sekalipun itu adalah pelayanan, saudaraku. Dan ini merupakan suatu panggilan kita untuk melayani, untuk memberi yang terbaik, karena kita mengucap syukur kita sudah diberikan kehidupan dan kita mau mengambil bagian dalam pelayanan di kehilat atau di gereja. Maka kita lakukanlah dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Kita tidak pandang semanusia dalam pelayanan, kita memandang kepada Bapa Yahweh tentunya, karena kita datang untuk melayani Bapa Yahweh, bukan melayani manusia. Sehingga semua yang ada di kehilat akan dikerjakan dengan baik dan dengan ketulusan hati dan kesungguhan, karena kita mengambil pelayanan, yaitu pelayanan yang diizinkan kepada kita masing-masing yang terpanggil untuk pelayanan kepada Bapa Yahweh melalui rumah Tuhan ataupun melalui kehilat, melalui gereja
dimanapun kita berada beribadah, saudaraku. Dan sini dapat kita renungkan bahwa kita dalam mengambil bagian dalam pelayanan ini, Bapak juga memberikan suatu hal yang istimewa kepada pelayan-pelayan ini, saudaraku. Jerih lelah kita tidak akan sia-sia, saudaraku, karena kita lakukan itu untuk kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Di dalam kitab Yohanes 12 ayat 26 berkata demikian, saudaraku, Adonai Yesus HaMashiach katakan demikian, jika seorang melayani aku, biarlah ia mengikuti aku, dan di tempat aku berada, di sana pula pelayan-pelayanku akan berada. Haleluya. Dan jika seorang melayani aku, maka Bapa akan menghormati dia. Adonai Yesus HaMashiach menyatakan ini, saudaraku, sebagai upah yang diberikan kepada pelayanan yang sungguh-sungguh, bukan pelayanan yang main-main atau pelayanan yang memiliki motivasi tertentu untuk kepentingan kedagingan, untuk kepentingan suatu kepentingan yang berhubungan dengan kedagingan, saudaraku. Tidak, tapi pelayanan yang sungguh-sungguh tentunya ada upah yang Bapa Yahweh siapkan. Dimanapun Yesus berada, disitulah pelayananku akan berada. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua, maju terus dalam iman, dalam pelayanan kita masing-masing. Dari tempat ini saya berdoa, Bapak yang memberkati dan melindungi kita dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yesus HaMashiach dan mau melakukan Torahnya, firman-Nya Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan, saudaraku, dan hidup kita diberkati. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.